Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama yang saya hormati, Ketua NU Kota Balikpapan, yang saya hormati Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rizal Effendi beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kaltim yang diwakilkan kepada Bapak Wakapolda Bapak Mulyono, Kapolres, Pak Wakil Wali Kota Haji Rahmat Masud, Pak Kapolres Balikpapan, anggota DPR Provinsi Kaltim Pak Rahmat Rosidi, Ketua Pengurus Masjid Madinatul Iman Balikpapan Pak Islamic Center Bapak Dan Ramil, yang saya cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini kita ngaji yang temanya adalah tentang kebangsaan. Saya kemarin di Bekasi juga berbicara masalah bangsa. Sebelumnya di Masjid Jami Jawa Tengah juga berbicara bangsa. Ini menandakan apa? Ada sesuatu yang terusik. Siapa yang terusik? Anak bangsa Indonesia. Ini terusik. Kenapa? Karena akhir-akhir ini pola kebencian terhadap bangsa sudah tidak hanya disampaikan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan demokrasi, hak asasi manusia, dan aktivis-aktivis non-government. Tapi sekarang kritik terhadap bangsa bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan atas nama agama. Nah, ini yang mulai terusik. Sehingga akhir-akhir ini orang mulai sadar membicarakan bangsa dari sisi agama. Kalau sebelumnya kita sepertinya lupa bahwa kita ini punya bangsa, sehingga jarang kita bicarakan. Tapi begitu bangsa ini diusir, semua bangkit membicarakan bangsa. Pancasila dianggap sebagai produk kafir oleh orang-orang yang bukan lagi persoalannya adalah persoalan bangsa dan negara, tapi dikafirkan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama, tapi dia hidup di Indonesia. Orang hidup di Indonesia atas nama agama mengharamkan Pancasila. Sesungguhnya dia sedang berdosa pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap hari pakai uang Indonesia, dan setiap uang Indonesia ada gambarnya Pancasila. Setiap dia bertransaksi dia berdosa. Nah, ini akhir-akhir ini sebenarnya kenapa sih
Kok tiba-tiba akhir-akhir ini gerakan-gerakan seperti itu muncul? Masalahnya cuma satu, kurang bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur terhadap iman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita ini pintar bersyukur. Kenapa? Saya kalau lihat peta, Rasulullah ini Makkah, Afrika itu tinggal melewati Mesir, tinggal melompati Mesir itu Afrika, tapi tidak kebagian agamanya Allah. Eropa itu tinggal melompat Maroko, melewati Casablanca, kemudian melewati kota namanya Tanzil, baru masuk ke Eropa. Itu nggak kebagian agamanya Allah. Kita ini mestinya pandai bersyukur. Sudah jauh, tempatnya terpencil, naik pesawat aja 9 jam, udah bentuknya paling jelek-jelek, masih kebagian agamanya Allah. Mestinya itu kita syukuri seberapapun bagiannya. Nah ini makanya dulu para ulama kita itu tenang mensikapi perbedaan di Indonesia, karena yang dihadirkan adalah perasaan bersyukur. Sudah jauh masih kebagian, kan tinggal bersyukur walaupun bagiannya nggak banyak. Quran 30 juz, sampai sini ya bagiannya sudah nggak banyak. Ada yang kebagian 30 juz, bagus. Ada yang cuman kebagian Yasin, ada yang cuman kebagian Kulhu, ada yang cuman kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya itu disyukuri. Sholat, sebegitu banyaknya perintah sholat, mestinya kita syukuri, walaupun kita ini kadang ada yang cuman kebagian setahun sekali hari raya, ada yang kebagian seminggu sekali Jumatan, ada yang senengnya baru maghrib tok. Nah itu mestinya kita syukuri. Hadis sebegitu banyaknya, sampai sini juga udah nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Cuman kebagian 2 kalau di sini rata-rata. Yang satu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah yang satu kebagian innamal a'malu bin niat. Maka jangan heran karena bagiannya cuman 2. Maka 2 hadis itu yang lebih sering berkelahi di sini. Yang satu itu bid'ah, yang satu innamal a'malu bin niat. Ya itu biasa, wong jauh. Doa yang sedemikian banyak, sampai sini paling yang umum tinggal 2. Doa makan sama doa ke WC. Allahumma barik lana sama Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Kenapa itu mesti disyukuri? Kenapa? Karena kita ini kebagian Islam sudah di tempat yang sangat jauh. Nah, jauh pun bukan sesuatu yang sederhana. Kita ini sebagai sebuah bangsa yang dikatakan oleh Allah, ya ayuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini, perempuan ini. Baru laki-laki dan perempuan itu beragamanya saja beda. Laki-laki itu wajib Jumatan, perempuan tidak.
Itu baru bedanya laki-laki dan perempuan. Perempuan itu nutup auratnya seluruh tubuh. Laki-laki baina surrah warubah, antarane puser sama lutut. Perempuan tidak wajib jihad fisabilillah, tapi laki-laki wajib jihad fisabilillah. Loh, beda baru di situ aja sudah beda. Laki-laki wajib puasa terus, perempuan dapat diskon. Nah, belum lagi kalau kemudian suku. Kita ini suku Indonesia, bangsa Indonesia. Pasti caranya berbeda. Rasulullah lahir ini di Arab, ketemu makanan kurma sama roti, menghasilkan budaya makan pakai jari tiga, karena yang dimakan kurma sama roti. Begitu Islam sampai di Balikpapan, ketemunya soto, karena bangsa kita makanannya nasi. Ya tidak mungkin kemudian kita makan pakai 3 jari, ya kocar kacir. Loh, ini perbedaan bangsa. Rasulullah di Arab sana, ya kalau kurban pakai unta, karena di sana adanya unta sama kambing. Begitu Islam sampai di bumi Nusantara, tidak ada unta, maka kurbannya pakai sapi, karena adanya sapi sama kerbau. Tidak perlu maksa kurban pakai unta. Kalau kurban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Ya ini Rasulullah itu di Arab. Memang secara genetik orang Arab itu punya jenggot. Begitu masuk ke Nusantara ini, rasnya sebagian besar Mongoloid. Ras Mongoloid itu memang tidak terlalu banyak jenggotnya. Ada yang cuma punya 12, itu aja. Ya kalau dipanjangkan nggak kayak jenggot, malah kayak oyote untu kan gitu. Lah maka kalau masuk sini jangan terlalu ribut masalah jenggot. Itu perempuan di sana kalau pakai jilbab kelihatan matanya aja, karena tanahnya adalah tanah pasir, tanah bersih. Nah kalau sampai di sini ketemu tanah belepotan nanem padi, apa ya sampean mau jubahan kalau nanem padi? Nah ini perbedaan bangsa. Nah sekarang orang tidak terima dengan perbedaan bangsa, itu tidak diterima. Maunya semuanya seragam. Nah ini yang kemudian jadi masalah di semua tempat, karena pengennya seragam, dan orang tidak belajar, dipaksa seragam seperti Arab. Begitu Salafi Wahabi masuk Afghanistan, nggak jadi beneran, malah jadi Taliban. Padahal hidungnya masih hidung mancung. Dipaksa seperti Arab, orang Suriah ini masih Arabi, tapi ternyata di sana juga nggak bisa, bledos jadi ISIS. Begitu dipaksakan di Indonesia jadi teroris. Kenapa? Karena mengingkari kodrat manusia yang memang berbeda-beda. Memang berbeda-beda. Makanya Allah menyampaikan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Ini eranya, kalau menyebut era, ini eranya Nabi Adam. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku.
tapi tidak saling mengenal. Orang Arab tidak mengenal orang Jawa. Suku Aztec di Amerika tidak mengenal suku Dayak. Itu era sebelum Rasulullah. Tapi begitu era Rasulullah, semua sudah dibuka blak sama Allah. Bahkan orang Indonesia sekarang tidak perlu ke India, cukup beli laptop atau beli HP, buka orang India ada di dalam handphone. Wajahnya seperti apa, sak bokongnya kayak apa, bisa ditahui di situ. Artinya satu masa di mana masa Rasulullah ini adalah masa yang sudah dibuka belah. Maka kita di zaman Rasul sudah disampaikan lita'arafu, harus saling pengertian. Harus saling pengertian. Nah, orang-orang ini tidak siap lita'arafu. Makanya ketika Allah bikin manusia di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu apa penjelasannya? Sumpahnya Allah, wattin, demi buah tin. Ini simbolnya Nabi Nuh. Wazaitun, buah zaitun, itu simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, karena tumbuhnya di Palestina. Wa turi sinina, itu simbolnya gunung Tur Sina, itu simbolnya Nabi Musa. Tapi ketika menyebut Nabi Muhammad, sumpahnya wahadal baladil amin, demi sebuah bangsa negara yang aman. Loh, Rasulullah itu simbolnya hadal baladil amin, negara yang aman. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau tidak bisa menciptakan keamanan dalam sebuah negara. Ini loh, maka begitu mulai tidak aman dalam sebuah bangsa dan negara, baru akhirnya kiai ambil alih kembali. Mulai kiai menata diri lagi, masjidnya dirapikan, bangsanya dirapikan, mengingatkan kembali bahwa kebangsaan adalah dituntun oleh Allah untuk umat Rasulullah, karena wahadzal baladil amin. Maka orang yang mengatakan bahwa nasionalisme tidak ada dasarnya, maka dia sebenarnya ketika baca ayat Al-Quran mungkin surat itu tidak dibaca. Ini sudah wahadzal baladil amin. Maka ketika ajaran Wahabi melarang pendidikan pada perempuan, sehingga di Afghanistan perempuan 32 ditembak karena sekolah, ini berbenturan dengan wahadzal baladil amin. Sebab apa? Variabel baladil amin, Rasulullah menyatakan almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Bahwa perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuan itu baik, maka negara menjadi baik, dan kalau perempuan itu buruk, negara menjadi buruk. Maka putri Kiai Hashim Asy'ari, namanya Bunyai Khairiyah, mempelopori pembentukan pesantren perempuan pertama di Indonesia. Bunyai Khairiyah, bahkan sekolahnya bukan di Indonesia, tapi sekolahan perempuan ada di Arab Saudi. Sekarang sekolahan itu dikelola oleh keturunannya Syekh Yasin Padang. Semenjak itu kemudian pesantren-pesantren ada pendidikan perempuan, karena perempuan adalah tiang negara. Dan kaum muslimin umat Rasulullah sudah dinyatakan wahadzal baladil amin, bahwa sumpahnya Allah terhadap Rasulullah adalah membentuk negara yang aman. Maka ketika itulah maka NU misalnya, ketika Belanda datang, NU mengambil sikap melawan Belanda.
Hubul waton minal iman. Iskariman au mutsyahi. Dan nah ketika atas nama agama sekarang orang mulai mengganggu keamanan bangsa dan negara, maka Nahdlatul Ulama berdiri paling depan bersama seluruh elemen bangsa dan negara untuk menciptakan hadzal baladil amin. Maka jangan disalahkan kalau kemudian NU sekarang para kiai kembali membicarakan bangsa. Ini. Nah, sebagai sebuah bangsa, kita juga bukan bangsa yang bodoh, yang semuanya jelek. Itu sekarang kan seolah-olah apa yang ada di Indonesia ini kan semuanya jelek. Seolah-olah kita ini bangsa hutan, sehingga produk budaya Indonesia semua dikatakan buruk. Sampai Pancasila dikatakan buruk, bendera merah putih dikatakan buruk, habis sholat salaman dikatakan buruk, punya beduk dikatakan buruk, punya yasinan tahlilan dikatakan buruk, punya apa saja Indonesia hari ini dikatakan buruk, seolah-olah bahwa seluruh produk Indonesia itu produk kebudayaan buruk. Coba kita telit satu-satu. Bahkan orang-orang yang mengatakan buruk ini sudah ngawurnya luar biasa, sampai berani memburuk-burukkan orang tua Rasulullah, sampai berani mengatakan bahwa orang tua Rasulullah pun buruk karena masuk neraka. Ini orang geblek semua ini sudah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dimusyrikkan oleh Firanda Andir Shah, padahal pengikutnya banyaknya sebegitu. Sayyid Alwi Al-Maliki oleh orang-orang ini dikatakan musyrik. Imam Ghazali oleh anak 23 tahun dikatakan tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Yang mengatakan siapa? Ayo, namanya Arifin Nugroho. Loh, coba. Khalid Basalamah mengatakan cium tangan dosa. Itu semua produk Indonesia, sehingga hampir tidak ada yang tersisa. Punya tongkat masjid bid'ah, punya pujian kalau mau sholat bid'ah. Jadi akhir-akhir ini semua disalahkan. Punya rambut merah apa hitam juga salah, akhirnya disemir merah, semua salah. Kenapa? Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman terhadap memahami bangsa dan negara. Ini salah. Mereka lupa bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, bangsa ini sudah ada. Dan bangsa yang ada di sini bukan bangsa bodoh. Bangsa yang ada di sini mampu membangun peradaban yang sangat besar. Yang di Kalimantan membangun peradaban namanya Kutai Kartanegara, cikal bakal kerajaan Nusantara, melahirkan anak namanya Dewa Warman, pindah ke ujung kulon Pulau Jawa, bikin kerajaan Salokonegoro. Punya anak hebat namanya Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha, membuat kerajaan besar namanya kerajaan Galuh. Saudaranya namanya Sima, bikin kerajaan besar namanya Kalingga. Anak Senasana membuat kerajaan besar di tanah Jawa, namanya kerajaan Mataram. Bangun kerajaan-kerajaan besar, menghasilkan kerajaan-kerajaan di daerah Jawa. Kemudian bangun Borobudur, seluruh keturunannya namanya Balitung. Kemudian yang satu bergeser ke Sumatera, namanya Balaputra Dewa, membangun kerajaan besar namanya
Wijaya. Yang ke kawasan timur namanya Sindok Bakun, kerajaan besar menjadi Kadiri sama Goho. Yang akhirnya kemudian bangkit kerajaan besar namanya Singosari. Singasari dipimpin Kenaro, diteruskan sama Anusapati Tohjoyo Ranggawuni, Kertanegara. Kertanegara bangkit menjadi raja terkuat di Asia, menaklukkan 2/3 dunia. Sehingga Mongolia ketika datang ke Nusantara, karena Mongolia sudah menaklukkan Eropa sama menaklukkan Arab, masuk ke sini pengen Indonesia takluk, utusannya yang namanya Menci potong telinganya sama Kertanegara. Kapal induk Mongolia yang sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda, habis ditabrak sama kapal Kertanegara yang sanggup mengangkut 2.500 tentara, 500 kuda. 1.500 kuda. Kenapa? Waktu itu kayu ulin masih besar. Siapa mengatakan kita bangsa kecil? Kemudian dilanjutkan dengan kekuasaan besar yang kedua namanya Majapahit. Majapahit dipimpin sama Wijaya, teruskan sama Jayanegara, Kutisemi, Tribuana, diteruskan dengan anaknya namanya Hayam Wuruk, punya Patih Gajah Mada, mampu menaklukkan 2/3 dunia. Kita bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Bahkan Belanda dengan segenap kekuatannya tidak bisa menaklukkan Indonesia. Akhirnya Belanda apa yang dilakukan? Ya sudah, akhirnya nyerah. Orang Indonesia mulai disekolahkan di Belanda, diajarkan apa? Membangun sebuah bangsa. Dikasih buku yang judulnya What is the Nation, karyana Ernest Renan. Akhirnya orang Indonesia mengenal bangsa. Nah, ketika Indonesia ini punya bangsa yang berbeda-beda, bersatu dalam satu negara, maka kemudian kita memilih Pancasila. Kenapa Pancasila? Itu adalah kompromi beberapa bangsa menjadi satu negara. Arab itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Eropa itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Lah Indonesia puluhan bangsa dipikul satu negara. Inilah prototip perbedaan di dunia. Kalau kemudian di Arab nggak bisa mempersatukan antar suku, sebenarnya adalah bukan sesuatu yang sulit bagi Indonesia. Nah, begitu akhir-akhir ini semua merasakan ketika seluruh bangsa ini jebol, Suriah mulai ambrol, Mesir jebol, Afghanistan jebol, sekarang Qatar juga jebol, Suriah jebol. Satu-satunya bangsa yang berbeda dan beragama Islam yang tetap utuh adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita punya. Ini yang kita punya. Maka seluruh dunia bertanya, bagaimana cara merukunkan Indonesia? Di tahun 60 seluruh dunia bertanya, dijawab oleh Bung Karno. Tahun 60 ketika terjadi perang dingin antara Soviet sama Amerika. Di perang dingin terjadi di mana-mana. Ketika Bung Karno bisa menyatukan bangsa Indonesia, Bung Karno dielulukan di semua tempat. Datang kemanapun semua menyebut Bung Karno. Bung Karno tidak pernah dihinakan oleh bangsa lain, tapi hari ini dihinakan oleh anak-anak bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh Bung Karno. Bung Karno datang kemanapun
selalu dihargai karena Bung Karno mampu menyatukan perbedaan bangsa yang ada di Indonesia. Maka di tahun 60 dalam sidang tahunan PBB, satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Saya hari ini memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita pimpin dengan cara kami. Kami tidak mau ikut blok Soviet, kami tidak ikut blok Amerika. Karena blok Soviet dan blok Amerika hari ini mendalangi perang dingin di semua negara. Bangsa yang mendalangi perang dingin bukan bangsa yang baik. Berarti bangsa yang tidak baik karena falsafahnya tidak baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet itu tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik karena menghasilkan perang. Kami di Indonesia, kalau kalian bertanya kenapa bersatu, karena kami punya Pancasila. Di negeri kami berlaku hukum sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sekali-sekalinya bergema ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB, dan hanya sekali itu sampai hari ini belum pernah terjadi lagi. Dan itu Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Kalau kalian dunia mau bersatu, ganti manifesto komunisnya Soviet, ganti Declaration of Independence-nya Amerika, ganti dengan Pancasila. Kalian pasti bersatu karena inilah milik Indonesia. Nah, sekarang Afghanistan belajar Pancasila ke Indonesia. Citnya belajar Pancasila ke Indonesia. Suriah belajar Pancasila ke Indonesia. Ketika negara-negara Islam sedang belajar Pancasila ke Indonesia, anak-anak Islam di Indonesia sudah tidak mengerti lagi bahwa Pancasila adalah produk Islam yang ada di Indonesia. Sudah lupa karena tidak mau belajar. Indonesia dari dulu memang begitu. Kenapa? Karena Indonesia harus dicetak menjadi baladan aminan, negara yang aman. Negara yang aman adalah negara yang tidak menyelisihi budaya masyarakatnya. Maka yang ditempuh oleh para pendiri bangsa dan oleh awal-awal bangsa Indonesia berdiri, Islamnya juga tidak menyelisihi budaya. Allah, ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nama itu tidak cocok karena orang Indonesia sudah mengenal nama pengiran. Maka oleh para ulama, daripada nanti ribut tercipta sebuah bangsa yang kacau, maka ditempuhlah jalan Allah, diganti nama pengiran atau Tuhan. Sholat menggunakan bahasa lokal sembahyang. Syekhun ustadzun menggunakan bahasa lokal namanya kiai. Tilmidun muridun bahasa lokal namanya santri. Semua menggunakan bahasa lokal. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah membentuk baladan aminan. Baladan aminan tidak boleh menyelisihi sebuah bangsa. Sampai sekarang orang sudah lupa bahwa kiai itu aslinya dulu adalah nama tombak, juga nama kerbau sekti. Sekarang orang tahunya bahwa kiai adalah ulama. Dulu manggil sholat itu pakai beduk. Awal-awal beduk dipakai orang mencibir karena beduk adalah alat untuk memanggil untuk memanggil perang. Kalau sudah ada beduk berarti tabuhan perang disiapkan. Para kiai ngambil beduk untuk sholat, dicibir. Perang begitu aja kok pakai beduk, itu perang apa? Wong cuman gini, ya perang melawan hawa nafsu ini itu. Tapi kehebatan para ulama, sekarang orang lupa bahwa beduk adalah alat memanggil perang.
di Indonesia taunya bahwa beduk adalah alat manggil sholat. Kalau ting 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 bakul bakso, taunya sudah. Ini take over kebudayaan. Dulu sembahyang adalah nyembah sang hyang. Hyang apa saja. Ketika sholat dikasih nama sembahyang, dicibir. Alah apa, sama-sama hyang aja. Tapi orang lupa 500 tahun berikutnya sembahyang sudah dilupakan nyembah sang hyang, tapi sembahyang adalah makna sholat. Ayo, santri dulu adalah orang yang membaca kitab Weda. Ada yang namanya santri, ada namanya sahastri. Awal-awal ala wong kitab ijo aja kok dikasih nama santri. 500 tahun berikutnya orang sudah lupa bahwa sahastri adalah pembaca kitab Weda. Sekarang semuanya tahu bahwa santri adalah anak-anak didik para kiai. Ini akhirnya landai, tenang, tercipta sebuah bangsa. Coba sekarang, begitu perbedaan-perbedaan yang dulu dilakukan para ulama, begitu kiai dianggap bid'ah, orang-orang mulai disebut ustadz, maka perilakunya sering meresahkan bangsa Indonesia. Kita lihat, namanya ustadz tapi anti Pancasila. Namanya ini. Dulu Mas, Kang. Begitu sekarang mau dimunculkan akhi, ukhti, masalah ribut di semua lini. Dia lupa. Sudah tahu di Indonesia itu orangnya nggak punya jenggot. Mbah Hasyim Asy'ari tidak berjenggot. Kenapa? Karena jenggot itu dulu untuk menyelisihi orang Majusi dan Yahudi. Lah di sini nggak ada Majusi, nggak ada Yahudi. Yang kamu selisihi apa? Maka kalau mau berjenggot aja. Makanya kalau di sini berlaku jenggot, tidak berlaku sunnahnya jenggot. Sunnahnya jenggot kalau ketemu dilus-elus, cium pipi kiri, pipi kanan. Di sini jenggotnya ada, dilus-elus, ditonyo. Jadi berlaku jenggotnya ada, perilaku berjenggotnya tidak dipakai. Celana cingkrang dulu untuk menyelisihi orang Romawi. Sebab orang Romawi kalau kaya, jubahnya itu bermeter-meter ke belakang. Terus nanti kalau dia jalan ada yang bawain jubahnya. Ini simbol apa? Kekayaan dan kesombongan. Nah, ketika di pasar agar kaum muslimin berbeda, maka disuruh motong jubah agak tinggi biar nggak sombong. Lah di sini karena tidak ada yang diselisihi, maka tidak berlaku hukum tidak sombong bagi yang cingkrang. Maka semakin cingkrang semakin sombong. Ini di Indonesia. Kebalik karena nggak ada yang diselisihi. Nggak ada yang diselisihi. Ini namanya perjalanan sebuah bangsa. Nggak berlaku di sini. Kalaupun kamu mau pakai, tapi jangan olok-olok yang lain. Nah, ini butuh apa? Butuh penyelaman. Agar tidak menyelisihi, maka Islam dihadirkan dengan bahasa-bahasa lokal. Maka kalau qul huwallahu ahad dihadirkan di Indonesia, pasti akan berbenturan dengan Allahnya bangsa yang berbeda. Maka qul huwallahu ahad dibahasakan dengan bahasa ketuhanan yang Maha Esa. Seperti saikhun ustadzun dikeluarkan dengan bahasa kiai. Karena kalau dengan bahasa saikhun menghasilkan perselisihan, maka dengan bahasa kiai, maka ketuhanan yang Maha Esa adalah pilihan bangsa Indonesia untuk membahasakan qul huwallahu ahad. Loh, ya toh? Kemanusiaan.
Kalau langsung dikatakan mari kita hargai semua manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ribut. Maka cukup kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung wa'tasimu, ribut. Maka cukup dengan bahasa persatuan. Tapi yang paling berat adalah merumuskan bangsa terkait dengan bagaimana mengambil keputusan bersama. Indonesia ini berbeda-beda bangsa, berbeda-beda kepentingan, berbeda-beda kemauan, berbeda-beda pola pikir, tapi harus membangun kebersamaan. Maka pilihannya adalah membangun kebersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi nggak mungkin dibangun dengan cara lokal untuk sementara. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada struktur kekuasaan namanya kerajaan itu yang memimpin namanya raja, yang dipimpin namanya hamba. Ini kawulo, yang ini Gusti. Kawulo bisa apapun harus diberikan sama Gustinya, bahkan nyawanya harus diberikan. Itu tidak bisa dijadikan landasan untuk mengatur hidup kebersamaan. Maka ketika Indonesia menyepakati kebersamaan, bahasa yang dipakai adalah bahasa Rasulullah. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin, dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka kemudian istilah hamba diganti dengan ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi kalimat rakyat. Rakyat adalah bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, kerakyatan ini harus dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu bahasa Arab. Dipilih hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa rembukan. Bahasa Arab wasyawirhum fil amri. Perwakilan al-wakil itu juga bahasa Arab. Gak ada wakil kok bahasa Indonesia itu. Wakil itu bahasa Arab dari al-wakil. Makanya kalau mau melihat Islam di Indonesia dalam Pancasila, lihat sila keempat. Dari bahasanya adalah bahasa Arab, dan satu-satunya bangsa dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Arab tidak bisa, orang Cina tidak bisa, orang Inggris tidak bisa. Satu-satunya bangsa dunia yang bisa mengambil Arab menjadi ra'iyah hanya Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-adlu. Itu loh Pak Polisi dan Pak Tentara. Kenapa para ulama marah kalau dikatakan bahwa Pancasila bukan produk Islam, dan yang mengatakan memang tidak paham Islam Indonesia. Kenapa? Karena mereka lupa dengan simbol-simbol Islam Indonesia. Ini makanya kalau sudah berbicara Pancasila, para ulama paling depan membela Pancasila bersama TNI, Polri, dan seluruh kekuatan bangsa. Maka Kiai selalu mengatakan, kamu kalau ribut masalah tahlilan, ributlah, paling korbannya satu masjid. Kamu ribut masalah tarweh, paling korbannya satu musola. Tapi jangan sekali-sekali kamu usik Pancasila, karena korbannya dari Sabang sampai Merauke. Ini bangsa. Lah, Pancasila dengan bentuk kebersamaan inilah didukung oleh persamaan yang lain. Ada bendera merah
merah putih. Kenapa bendera merah putih yang dipakai? Karena itu sudah dimiliki Indonesia. Sebelum bangsa ini berdiri sudah ada merah putih. Dan bendera merah putih diambil juga oleh Belanda. Cuman sama Belanda karena cintanya terhadap laut, merah putih ditambahi biru. Kenapa? Karena yang mengambil hukum politik di Indonesia dulu sebelum Indonesia berdiri, ada kitab politik dengan judul Negara Kertagama. Kitab sosial namanya Soma. Seluruh dunia mempelajari dua kitab itu di universitas terbesar di Indonesia, namanya Universitas Nalanda. Maka Belanda lebih suka disebut Belanda daripada Nederland, karena dia lebih banyak menyerap hukum dari Universitas Nalanda. Negara Kertagama diambil adaptasi oleh Belanda, maka Belanda punya hukum terbaik dunia. Sehingga Mahkamah Internasional ada di Den Haag, Belanda, karena ngambil saripati dari kitab Negara Kertagama. Yang anehnya kita bangsa Indonesia dibimbing oleh Arab, diajar berbangsa bernegara oleh Belanda. Sekarang dua-duanya di dunia ini sama, baik Belanda maupun Arab adalah dua bangsa yang sama-sama minum air laut. Belanda dengan sistem diincir, Arab dengan sistem disuling yang pernah ada di Indonesia. Maka orang kalau nggak tahu itu pasti akan ribut. Ini Nalanda diambil. Nah, kita dulu mau mengibarkan merah putih, tidak boleh, harus sama biru. Tapi aslinya Indonesia cuman merah putih. Maka kemudian untuk mempertahankan merah putih yang tidak boleh berkibar di atas tiang, oleh para ulama dikibarkan di atas hubungan rumah. Ketika bangun rumah, merah putih ditaruh di atas rumah. Belanda curiga tiang rumah dikasih kelapa, tiang satunya dikasih padi, tiang satunya dikasih tebu, tiang satunya dikasih pisang. Belanda masih curiga, kiai datang membawa tumpeng sama ingkung. Akhirnya Belanda, oh cuman ritual. Begitu selesai ritual, ingkungnya habis, tumpengnya habis. Apa yang terjadi? Kelapanya mengering, padinya mengering, pisangnya mengering, tebunya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini cara perlawanan bangsa Indonesia. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Ini bangsa. Kita nggak boleh main-main kalau sudah urusan bangsa. Maka sekarang kita lihat dunia sedang menata bangsa. Sekarang mereka mau cerita apa saja, dunia semakin terbuka. Hizbut Tahrir mau cerita apa saja silahkan. Tapi Hizbut Tahrir ditanam dimanapun tidak pernah berhasil di bumi dunia. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah, karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah, menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Maka kemudian ketika Taqiyuddin An-Nabhani mencoba membicarakan khilafah di Palestina, tolak. Berbicara di Qatar, tolak. Yordan ditolak, kemanapun ditolak. Akhirnya menelan ludah sendiri, mengkafirkan negara kafir, tapi dia hidup di Inggris, negara kafir yang dipimpin oleh perempuan. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Salafi mau cerita apa kebaikannya? Terserah. Tapi dibawa ke Afghanistan menjadi Taliban, dibawa ke Suriah menjadi ISIS, bawa ke Indonesia menjadi teroris. Tapi kita tunggu, sekarang dunia sedang menerima gerakan besar namanya Nahdlatul
ulama. Karena Nahdlatul Ulama sudah menyelesaikan urusan-urusan keagamaan dan sekarang sudah berbicara masalah bangsa. Yang lain masih berbicara jenggot, kita sudah berbicara bangsa. Kenapa? Semua punya pengalaman. Bangsa ini dibawa ke kiri oleh PKI tidak bisa, dibawa ke kanan oleh Masumi juga tidak bisa, karena bangsa ini memang takdirnya di tengah-tengah. Dalam situasi seperti ini, mari kita belajar bersama-sama pada Malaysia. Malaysia, ajaran agama apapun mengancam bangsanya, keluarkan dari Malaysia. Dan sekarang Malaysia sudah mulai mengajarkan anak-anak Malaysia agar mengerti bangsanya. Maka anak-anak Malaysia dari kecil sudah diajarkan perbedaan berbangsa bernegara. Mereka bikinkan film Melayu namanya film Upin Ipin. Si Upin dan si Ipin adalah anak Melayu. Dia harus tahu bahwa Malaysia elemennya sebagian besar ada orang India. Agar si Upin Ipin tahu ada India di Malaysia, bikinkan tokoh namanya Jarjit. Di Malaysia suka tidak suka elemen masyarakat Cina juga sama kuat. Agar si Upin dan si Ipin paham dari kecil, bikinkan tokoh Cina namanya Mei. Agar tahu bahwa anak-anak Indonesia sudah mulai bangkit di Malaysia, agar si Upin si Ipin tahu, bikinkan film yang namanya Upin Ipin, kasih tokoh namanya Susanti. Ini perjuangan kebangsaan. Malaysia, Amerika tahu, Amerika itu bangsa urban, tidak punya spiritualitas karena dia urban dari Spanyol dan Inggris. Pasti dia akan sadar bahwa ketika materialisme sudah direngkuh, pasti akan gersang spiritual. Amerika melihat bahwa negara yang punya basis spiritual adalah negara Cina. Maka 20 tahun yang lalu, agar anak-anak Malaysia tahu bahwa Malaysia juga punya spiritualitas lebih dari Cina, maka tanpa malu-malu Amerika bikin film American Shaolin, American Kung Fu. Padahal seluruh dunia juga tahu Amerika tidak ada kung fu. Agar anak-anak Amerika tidak malu kegagalan Amerika di Vietnam, dia bikinkan film Rambo 1, Rambo 2, sampai Rambo 4. Agar Amerika tidak malu dengan orang Jepang secara spiritual, bikin film American Ninja, dan yang terakhir adalah The Last Samurai yang dibintangi oleh Tom Cruise. Jepang sedang membicarakan bangsanya, agar anak-anak muda sekarang tidak mengulangi konflik rezim Tokugawa dengan rezim restorasi Meiji, korbannya ribuan bahkan jutaan. Agar anak-anak Jepang tahu, dibikinkan sejarah besar itu dalam cerita yang sangat sederhana buat anak-anak, judulnya film Samurai X dengan tokoh Rory Kenshin. Apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa Indonesia? Sementara yang ngajari makan kita juga orang Indonesia. Apa sampean pernah belajar cari makan sendiri? Siapa yang mengajarkan kita makan nasi? Nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa yang mengajarkan bahwa lele dipanggang, diparutkan kelapa, dikasih kunyit, dikasih kencur, dikasih tumbar, menjadi mangut lele? Siapa yang mengajarkan? Nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa yang mengajarkan bahwa motong-motong kayu bisa ditata menjadi sebuah rumah? Nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa yang mengajarkan bahwa durian bisa dimakan? Nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa yang mengajarkan bahwa durian diulek-ulek jadi lempok? Siapa yang mengajarkan? Nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa yang mengajarkan makan gadung? Nenek moyang bangsa Indonesia. Apa yang sudah kita berikan untuk bangsa Indonesia dan apa yang sudah kita berikan untuk anak cucu kita? Belum ada sama sekali. Bisanya kita menjelekkan. Itulah maka kehidupan tidak akan barokah. Kenapa? Karena ilmunya tidak menghargai ilmu para pendahulu. Lah ini teruskan, tapi jangan lupa kalau kalian meneruskan itu, kami santri akan berdiri paling depan membela bangsa Indonesia.
Indonesia, membela Pancasila. Kapan Banser marah? Hizbut Tahrir hidup di Indonesia sudah berapa lama? Dari tahun 70-an Hizbut Tahrir sudah ada di Indonesia. Apakah santri marah dengan Hizbut Tahrir? Tidak. Hizbut Tahrir mau ngomong apa saja, apakah Banser bergerak? Tidak. Tapi ketika Hizbut Tahrir sudah mengatakan Pancasila produk kafir, maka jangan salahkan Banser langsung bertindak. Kenapa? Ini urusan bangsa Indonesia. Ayo, Khalid Basalamah pidato mau berapa kali terserah, mau apa saja terserah. Tapi kenapa Banser bergerak? Karena Khalid Basalamah sudah menyatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. Ayo. Nah, Kalimantan Timur ini demam dengan yang begitu-begitu. Lupa bahwa yang seperti itulah yang akan merusak bangsa Indonesia. Konsunat sebenarnya. Banser tidak akan pernah bergerak, NU nggak akan pernah bergerak, biasa aja. Tapi begitu Pancasila yang sudah diganggu, pasti bergerak. 65 hidup berdampingan dengan PKI, bahkan Nasakom NU berada di situ. Tapi begitu PKI sudah mulai mengganggu Pancasila, Banser paling depan potong bebek angsa terhadap PKI. Pak Harto merapikan bangsa Indonesia tahun 71, kalau kita mau urut ya. Tahun 71 Pak Harto merapikan bangsa Indonesia, bikin fusi partai. NU ditaruh di P3 bersama musuh-musuh politiknya NU. NU kejepit di situ sampai NU marah sama Pak Harto karena NU cuma dijadikan kayak ke daun salam. Kalau masak sayur asem nggak ada daun salam, pasti cari daun salam. Begitu sayur asemnya mateng, daun salam dibuang pertama kali. Sampai kiai-kiai ini jengkelnya sama Pak Harto luar biasa. Di Jombang ada Kiai Bajuri kalau sudah pidato luar biasa serem. Para hadirin, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau haji. Kalau ke Beringin mau apa? Ngiseng. Itu saking jengkelnya. Tapi ketika masyarakat gak bisa diatur, Pak Harto kemudian mengambil sikap strategis untuk menyelamatkan bangsa. Tahun 81 apa yang dilakukan Pak Harto? Bikin asas tunggal Pancasila. Semua bergejolak. Panglima DITI Jateng DIY wilayah 7 namanya Dola Sungkar menyerukan perang dengan Pak Harto. Kiai-kiai NU diprovokasi untuk anti asas tunggal Pancasila. Yang jengkel sama Pak Harto merasa pengen sekali ngelawan Pak Harto dan ngelawan Pancasila. Tapi dalam situasi seperti itu NU sadar bangsa negara butuh Pancasila. Maka kemudian NU membangun ukhuwah wataniyah basyariyah Islamiyah. Yang membangun itu namanya Kiai Ahmad Siddiq. Gus Dur bekerja sama dengan kelompok-kelompok bagaimana mengamankan agar bangsa ini tidak meledak dalam anti asas tunggal Pancasila. Gus Dur bersama Benny Murdani. Pak Harto lebih serem lagi, sudah bikin asas tunggal Pancasila, Pak Harto bikin CSIS, sentral strategisnya Pak Harto untuk bangsa ini. Ketuanya siapa? Bian Kun atau Harijan Silalahi, Cino Katolik lagi. Masyarakat sudah mulai tambah marah. Sudah gitu ganti M. Yusuf dengan Benny Murdani. M. Yusuf Muslim diganti Benny Murdani Katolik Yesus. Jadi sempurna Pak Harto. Seolah-olah Pak Harto memang lagi menjadi Kristen. Sampai ada fitnah bahwa Pak Harto Putin itu orang Kristen. Karena ini Kristus semua dipakai. Dalam situasi kayak gitu, para kiai yang marah tinggal meledos saja. Tapi sing sepuh-sepuh jangan. Pancasila Indonesia memang butuh Pancasila. Maka kemudian Nahdlatul Ulama dengan kemarahan kepada politiknya Pak Harto, tapi dengan asas tunggal Pancasila, yang pertama kali menyatakan kesiapan menerima asas tunggal Pancasila Nahdlatul Ulama.
Tapi secara politik dengan Pak Harto harus tahu bahwa NU tidak bisa dikandangkan, maka NU menyatakan tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Akhirnya yang dorong agar NU ini menolak asas tunggal Pancasila kejelungup, karena yang didorong buang badan, yang ini kejelungup. Akhirnya Abdullah Sungkar lari ke Pakistan di bawah Akademi Militer Peshawarnya Amerika, bawa muridnya namanya Abu Bakar Bashir, Bashir bawa muridnya namanya Mukhlas, Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Begitu NU menerima asas tunggal Pancasila, tapi secara politik tetap berseberangan sama Pak Harto. Pak Harto mengatakan, memang NU tidak bisa ditundukkan untuk urusan bangsa dan negara, terima asas tunggal Pancasila, tapi secara politik tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Ini bahaya kalau NU tidak ketahuan kemananya. Maka Mbak Tutut disuruh mengikuti NU, maka Mbak Tutut kemudian ikut Gus Dur kemana-mana, naik bisnya Gus Dur lah. Itulah maka kemudian karena Mbak Tutut naik bisnya Gus Dur, maka naik bis harus bayar. Ketika Mbak Tutut kemana-mana bantu pondok pesantren. Apakah itu suap? Tidak, tapi itu biaya naik bis, bukan riswah tapi ujroh. Maka bantuan Pak Harto bukan bantuan suap tapi halal, karena itu adalah upah naik bis. Akhirnya NU tidak jadi tabrakan dengan negara, karena NU ini agama. Kalau sampai tabrakan sama negara maka sangat berbahaya. Akhirnya Mbak Tutut ikut NU naik kemana-mana. Lah ketika Mbak Tutut naik kemana-mana, Gus Dur yang nyopir bilang ke saya, lah iya Gus, saya nyopir kemana-mana, tapi Mbak Tutut tidur ngorok, capek saya. Akhirnya ketika Mbak Tutut lagi tidur, saya berhenti di sebuah halte, saya naikkan satu penumpang lagi. Begitu Mbak Tutut bangun kaget karena penumpangnya adalah anak Bung Karno, namanya Bu Megawati. Akhirnya berdua di belakang cakar-cakaran, tak tinggal tidur. Karena tak tinggal tidur, akhirnya saya nyenyak. Ternyata kemudian yang tabrakan sama negara adalah sama-sama kekuatan politik, geng Pak Harto sama geng Bung Karno. Meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Bukan agama yang bertabrakan sama negara, tapi sama-sama kekuatan politik. Nek ndak NU ndak bisa waktu itu. Nah kata Gus Dur, wong dua singa berkelahi kecapean, maka kemudian yang ngomong singa yang jadi presiden. Maka 2000 Gus Dur jadi presiden Republik Indonesia. Kemudian 2 tahun dijatuhkan. Ya sudah, begitu dijatuhkan ya nggak apa-apa. Nah yang menjatuhkan sekarang kayaknya kena masalah. Iya, dulu nggak ada cerita bela ulama, padahal Gus Dur jelas pemimpin Nahdlatul Ulama. Nah sekarang dikit-dikit bela ulama, bukan bela apa. Belajar para Nahdlatul Ulama. Gus Dur bermasalah dihadapi, Akbar Tanjung bermasalah dihadapi, semuanya kalau bermasalah dihadapi. Ahok bermasalah hadapi, jangan kalau bermasalah lari kemana Anda tidak ketahuan juntrungnya. Ini berbangsa bernegara. Kalau sudah Bapak polisi yang bekerja, sudahlah, cari aja. Masa nggak tahu Pak kalau mana? Jangan begitu. Ini urusan berbangsa dan bernegara. Inilah. Waja'alnakum syu'uban, menyebut bangsa dan negara. Wa hadzal baladil amin, menyebut bangsa dan negara. Lah kalau tidak memahami ini sangat berbahaya ini bangsa. Ya inilah ya. Jadi kenapa para ulama ini adalah produk bangsa Indonesia, dan beragamalah dengan cara orang Indonesia, maka kita akan ketemu baladan aminan atau wahadzal baladil amin. Jadi jangan katakan bahwa bernegara berbangsa itu tidak ada dasarnya dalam agama. Anda harus baca wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Amma ba'du. Ya ini mukadimah baru. Belum ngaji saya Pak Wali Kota. Belum mulai saya, ini baru mukadimah.
Lah ini baru amma ba'du. Ya namanya amma ba'du kan agak panjang. Nah sekarang tinggal kesiapan kita bersama. Makanya kalau sudah melihat dulu di Afghanistan, cerita ke saya, dia senang ada orang ngurusi masjid, itu masjidnya jadi makmur. Tapi menjadi aneh ketika pengurus masjid menjadi kekuatan politik. Sholat subuh menjadi provokasi politik. Kayaknya kiai gak pernah sholat subuh berjamaah. Padahal kiai setiap hari sholat subuh berjamaah, tapi gak pernah berbicara masalah provokasi politik. Lah inilah. Nah itu makanya kalau yang begitu-begitu, kalau Pak Kapolda kok ragu-ragu, tanya sama kiai. Karena ini urusannya ngaji, tanya sama kiai, itu apa itu? Itu apa itu? Ini apa? Ini apa? Sehingga ketika bersikap para penjenengan tidak perlu ragu, tanya kiai. Nah ini. Makanya, nah ini yang kayak begini ini sikap Nahdlatul Ulama. Kalau sudah terkait bangsa dan negara, nah inilah kenapa? Ya karena dulu yang membawa Islam ke Indonesia, ini yang orang sebut dengan nama Wali Songo, ya. Ini awalnya yang datang ke sini, yang ngajar Quran pertama kali namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir punya anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi itu Tuban, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ngampel, punya anak namanya Raden Makhdum Sunan Bonang. Raden Makhdum punya murid namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo punya murid namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid namanya Pangeran Benowo. Mbah Benowo punya murid namanya Mbah Abdurrahman Pangeran Sambu. Punya murid namanya Mbah Jabar. Punya murid Mbah Sufyan. Punya murid namanya Mbah Abdul Halim. Punya murid Mbah Abdul Wahid. Punya murid Mbah Asy'ari. Punya murid Mbah Khairon. Punya murid Mbah Asy'ari. Punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, Sayyid Jumatil Kubro itu siapa? Putra Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, putra Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik putra Sayyid Alawi Amil Faqih, putra Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, putra Ali Sayyid Ali Khalid Qasam, putra Sayyid Alwi, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Alwi, putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, putra Sayyid Isa An-Naqib, putra Sayyid Ubaidillah, putra Sayyid Muhammad, putra Sayyid Ali Uraidi, putra Sayyid Ja'far Shadiq, putra Sayyid Muhammad Bakir, putra Sayyid Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali. Siapa berarti? Menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kasih nama cuma Nahdlatul Ulama. Ngapunten, duhur 14 menit lagi. Kenapa kalau 14 menit lagi? Kenapa kalau duhur 14 menit lagi mau langsung sholat? Wong NU itu gampang. Kalau ada azan sampean tahu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya apa? Kalau hayya 'alas sholat jawabnya apa? Kenapa enggak hayya 'alas sholat? Kenapa kalau hayya 'alas sholat kok jawabnya enggak hayya 'alas sholat? Kok la haula wala quwata illa billah? Ya sakuatmu, nanti kuatnya jam 1:30 ya 1:30 gitu aja kok susah. Rasa ngoyo. Sekarang orang pada nggak berjamaah karena kesusu, imamnya terlalu cepat berangkat, angkot lebih cepat daripada penumpangnya. Makanya sekarang tenang aja lah, ribut amat sih. Dari situ aja kan kita lihat kenapa kalau hayya 'alas sholat jawabannya kok tidak hayya 'alas sholat. Kenapa kalau hayya 'alal falah jawabannya kok tidak hayya 'alal falah. Kok la haula wala quwata illa billah. Ya sakuatmu, udah. Duhur kuatnya 2:30 ya 2:30 gitu aja kok. Loh makanya sampean belajar ke pondok-pondok itu. Di pondok itu sholat duhur 2:30 biasa. Sholat 2 biasa jam 2. Sampean terlalu bernafsu.
Akhirnya sholat tidak menghadap Allah tapi menghadap dirinya sendiri. Semakin rajin sholat semakin Allah orang lain. Nah, ini maka di NU biasa aja tuh. Lah ini ngajinya NU. Beda lagi kalau ngajinya takmir ya sudah nanti ada nggak apa-apa gitu aja. Ini kan bukan Baitur Rahman, ini Baitur Takmir. Biasa aja. Ini 14 menit kenapa kalau 14 menit lagi? Ya nanti saya tak bilang ini sudah masuk waktu zuhur, gitu aja kan cukup. Ya tak? 14 menit lagi saya akan bilang sudah masuk waktu zuhur. Yang puasa zuhur silakan makan dulu. Kenapa? Inilah yang kadang kita ribut masalah kayak begitu. Oh sudah jelas kayak ala sholah itu jawabannya la haula wala quwata illa bila memang tidak ada kekuatan selain Allah. Lah kalau kuatmu jam 2 ya jam 2. Maka kiai dulu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti nggak datang tunggu Robbana ya Robbana. Nggak datang lagi ditunggu tombol hati, wong capek namanya. Lama-lama nggak datang baru kiainya marah, diurugi anjang-anjang. Nah apa sih? Ini ngaji NU karena ini genderone tak delok di luar itu gendera NU. Makanya NU biasa aja tuh. Ini semangatnya gitu, biasa aja. Kiai dari dulu sholat, batuknya juga nggak banyak yang hitam, karena nggak semangat. Gitu. Biasa aja, nyantai, slow, tenang. Nah ya nggak apa-apa kalau nanti karena ini masjid. Loh itu sudah sholat zuhur, itu sudah, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya, udah waktu udah zuhur, yang puasa zuhur silakan buka. Yang masih pagi sore, lo udah biasa, kenapa sih kita ini? Kita ngaji itu jarang loh. Orang bisa melihat penjenengan ini jarang. Ini berbahagia sekali bisa lihat wali kotanya, wakapoldanya. Jadi sampean itu wajahnya sedang dilihat sama yang ini anak-anak ini. Coba nanti selesai kalau nggak ribut minta selfie. Pasti ini nanti minta selfie. Ini jarang-jarang bisa melihat penjenengan. Penjenengan jangan medit wajahnya dilihat sama anak-anak ini. Kehadiran penjenengan semua akan diingat sama anak-anak ini. Oh ini toh yang namanya ulama sama umarok. Kalau bersatu itu kayak begini, ngakak, tersenyum, gak medidin. Coba kalau yang ngaji itu bukan NU pasti. Makanya ribut. Coba kalau ngaji dengan kiai NU, tawa, ya biasa gini. Sholat zuhur ya mundur dikit lah, nggak apa-apa, sekali-sekali. Enak. Jadi kayak begini coba. Ini situasi ini dipikir situasi yang mudah. Ini situasi yang sulit. Sampean kemarin pusing kan? Kalau sudah ada sholat subuh berjamaah, polisi pasti jaga. Ada yang berangkat, wah, nah kalau ngaji dengan kiai NU ya ketawa. Nah, tapi yang disampaikan mah nyampe pesannya. Nah, itu cara kiai NU, nggak usah ribut sampean. Sekali-sekali lah ini kan, daripada anak-anak nanti tidur lihat Pak Wali Kota gitu. Biasanya dengan datang, oh Pak Wali gitu. Saya mau gusur sana. Oh ya silakan Pak Wali gitu. Bolo kan gitu nanti. Kan gitu teman-teman, ada apa-apa. Monggo silakan Pak Wali, kita dukung kerjaan Pak Wali kok. Oh, tapi kalau nggak pernah ketemu kayak gini. Ini kalau tadi cuma 1 jam belum hafal ini orang-orang ini dengan wajah Pak Wali Kota, Pak Wakapolda, Pak Danrem kan sekarang hafal. Oh gini gitu kan. Nah itu. Nah kalau cara NU begini, ada kotaknya. Nah itu cara NU.
Biasa. Kenapa? Karena NU nggak pernah dapat bantuan dari tempat lain. Ya sudah, dibiayai sendiri. Nah ini cara NU. Ini ya Allah, ini yang indah, ini kayak begini. Rasulullah itu kalau jagong sama para sahabatnya, ya lama, kadang sholatnya mundur gitu, nggak langsung, nggak kayak sekarang. Agama jadi kaku. Kapan lagi bisa ketemu kayak gini? Oh, itu. Jangan lihat Pak Wali Kota lagi masukin. Ya abang Wali Kota. Kalau saya ya biru yang tipis itu. Nah inilah alhamdulillah, ini sebenarnya adalah silaturahmi. Jadi tidak ada yang saling jadi sebenarnya tidak ada kok saya kesini kok terus menceramai, itu juga enggak. Inilah sebenarnya wajah Nahdlatul Ulama. Kalau sudah masalah bangsanya, NU enggak akan tinggal diem, Pak. Kalau masih masalah tongkatnya masjid hilang itu enggak apa-apa, bikin lagi gitu aja. Beduk masjid bolong, cari kulit lagi gitu aja. Kalau NU biasa kok. Makanya kalau saking cintanya pada bangsa dan negara, dan keamanan bangsa negara adalah TNI Polri, maka keamanan NU, baju yang dipakai mirip TNI, mirip Polri. Nah itu karena saking cintanya lah itu. Mas Murjani itu di belakang, bajunya doreng. Nah gitu. Tapi kalau baris per baris ya jangan diminta sama, pasti beda. Oh kalau baris per barisnya pasti beda. Di Lirboyo itu ada banser, lencang kanan gerak, lencang kanan gerak. Yang latih marah, lencang kanan itu begini, tidak berani Pak, ada Kiai Idris. Banser itu laporan kepada presiden, lapor Presiden Abdurrahman Saleh telah tiba di Bandara Abdurrahman Wahid, di Malang. Itu terjadi banser. Itu jadi jangan ditanya bahwa Pancasila, bangsa dan negara sudah dinyatakan oleh sikap Nahdlatul Ulama, NKRI harga mati. Sudah tidak perlu ditanya, dan jangan disangsikan bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini. Sampai kapanpun akan kita pertahankan bangsa Indonesia sebagai milik kita bersama, untuk jadi warisan anak cucu kita masa depan, anak cucu bangsa Indonesia. Semoga pertemuan siang hari ini ada manfaatnya. Dan saya secara pribadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha li syafaati Rasulillah bil du'a wa syifa wassalamu al qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarallahu bi syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna auladana dhurriyyatina lil malil khair al ibadah al Qur'an wa sunnah qiyamah. Allahumma ja'al baldana baldan Indonesia baldan tayyibatan wa rabbul ghafur. Ya baina ummahatina min shaykhina wa jaddatina wa jaddatina wa ila jamil muassis Indonesia alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ajil rahmatan wa maghfiratan ala jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya abdi ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad